Bapak Agus Solikin sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Falak UINSA, dan Bapak Novi Sopwan, Kepala Lab FSH UINSA, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman peserta, ini merupakan hari terakhir dan sekaligus materi terakhir dari serangkaian acara Short Course Falak tahun 2023, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instruments and applications for Qiblah Direction Determination, atau instrumen dan aplikasi untuk menentukan arah kiblat, dan juga practice of determining Qiblah direction with its instrument and application, atau praktik menentukan arah kiblat menggunakan instrumen dan juga aplikasi, yang mana materi ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Novi Sopwan selaku FSH. Mungkin tanpa membuang waktu yang lama, saya persilakan langsung kepada Bapak Novi Sopwan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Novi, kami persilakan. Silakan, Pak. Dengar? Dengar ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk semua peserta di Short Course Falak kali ini. Ya, ini mungkin banyak yang berhalangan hadir ya. Kalau di Indonesia di sini bertepatan dengan libur sekolah atau holiday. Karena minggu-minggu ini masanya graduation school. Jadi anak-anak sekolah sudah mulai libur kalau di Indonesia, dan minggu-minggu ini atau apalagi hari Sabtu kemarin itu banyak yang acara graduationnya, ya, kenaikan kelas. Mungkin tidak tahu kalau di Malaysia sama atau tidak ya, atau di kawasan Asia Tenggara ini sama atau tidak. Ya, kita jalan aja. Terima kasih kepada Pak Azrul, Bapak Azrul, Bapak Khalid, dan Ibu atau adik ini Afikah Benjamin, dan pada teman-teman lainnya, ada Farhan, ada Bayu, dan Dio. Oke, kita pagi ini saya akan sharing. Kita sharing aja ya, insya Allah tidak ada perhitungannya nanti ya, karena perhitungannya sudah kemarin sama 3 materi itu. Jadi kita akan sharing pengalaman, sharing experience bagaimana kita selama ini melakukan pengukuran, atau kita kadang menyebutnya pengukuran arah kiblat, atau kita bagaimana menentukan arah kiblat di lapangan tentu ya. Di lapangan suka dan dukanya seperti apa ya. Nah, nanti kita akan sharing terutama dari berbagai macam kasus yang ada di Indonesia ini ya. Oke, saya akan share PPT dulu. Nah, ini kok praktisnya, bukan di praktisnya, kita di instrumennya dulu. Judulnya instrumen dan aplikasi. Walaupun nanti saya lebih banyak menjelaskan tentang instrumen ya, karena aplikasi itu lebih ke sekali pakai gitu ya. Teman-teman para peserta di sini lebih mudah untuk menggunakan aplikasi yang ada saat ini di
di smartphone kita atau smartphone masing-masing. Oke, nah ini ada email saya, silahkan kalau ada yang mau mengkontak, terserah mau apapun. Oke, nah sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana dasar hukum tentang arah kiblat, perhitungan arah kiblat. Nah, sampai pada pagi ini kita bagaimana caranya menentukan mengarahkan ke arah kiblat, gitu ya. Menentukan arah kiblat sesuai dengan arah yang sebenarnya, ya. Yang sebenarnya tentu dengan perhitungan, ya, perhitungan dengan cara-cara yang sudah diberikan kemarin atau cara-cara yang sudah diketahui, cara-cara yang sesuai, ada trigonometri, ada pendekatannya geodesi, ada astronomi, gitu ya. Kemudian kita harus setelah kita untuk mengarahkan ke arah yang sebenarnya tersebut, kita perlu bantuan. Nah, bantuan instrumen apa aja? Nanti coba kita jelaskan. Ya, harapannya kita mengarah ke kiblat yang sesungguhnya. Ya, kita usahanya ingin mengarahkan tepat ke arah Ka'bah secara presisi, gitu ya. Nah, kalau di gambar ini, tentu kita presisi yang tinggi, kita berusaha untuk mengarahkan ke titik Ka'bah, ya, ke titik Ka'bah dari seluruh penjuru dunia. Kemudian ya kalau tidak bisa kita mengarah secara tepat ke arah Ka'bah, mungkin kita bisa memberikan toleransi ke, ya sudah minimal, bukan minimal ya, usahanya kita coba semoga arahnya tepat ke arah Masjidil Haram, gitu ya, Masjidil Haram. Nah, mungkin kalau di sini tidak kotak masjidnya, ya, tidak persegi, tidak persegi, ya, mungkin ada di sebelah sini lebih panjang, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mengarahkan ke sebelah sini ini utara atau selatan, ya. Saya belum pernah ke sana nih, ya. Nah, kemudian usaha selanjutnya, ya, walaupun kita tidak presisi ke masjidnya, ya mungkin masih ke kawasan di tanah haram ini, gitu ya, di kota Makkah ini, ya, seperti itu, ya. Atau ya kita perlebar lagi, akurasinya kita perkecil lagi, misalnya minimal ke arah negara Arab Saudi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Mengarahkannya sesuai dengan akurasi yang bisa kita capai. Tentu keinginannya kita mengarahkan tepat ke titik Ka'bah. Nah, ya kalau Ka'bahnya terlihat kan sesuai panduannya, kalau Ka'bahnya terlihat kita tidak perlu menghitung, kita tidak perlu menggunakan alat bantu, ya sudah kita menghadap langsung ke Ka'bahnya, gitu ya. Dimanapun itu kita berada, di arah manapun kita berada, utara, selatan, barat, timur, jika Ka'bahnya terlihat, ya sudah, kita tidak memerlukan alat bantu. Nah, mungkin menara-menara ini diperlukan untuk kawasan di sekitar Makkah, gitu ya. Jadi di Makkah, ya tentu konteks arah kiblat cukup melihat di mana arah masjid, gitu ya. Di arah Masjidil Haram, gitu ya. Jadi bisa
fungsi dari menara ini yang sangat tinggi ini sangat membantu gitu ya. Cukup kita mengarahkan ke arah sini, ke arah Masjidil Haram. Jadi sejauh menara Masjidil Haramnya terlihat, ya sudah, kita ikuti aja arah tersebut, tidak perlu menggunakan alat bantu. Nah, tentu untuk daerah yang sangat jauh dengan berbagai negara atau berbagai di luar kota Makkah pun saya rasa itu memerlukan alat bantu ya. Nah, mungkin semakin dekat tentu semakin mudah, semakin presisinya semakin mudah untuk dicapai, presisi yang sangat tinggi gitu ya. Tapi semakin jauh ke kawasan kita, misalnya di Asia Tenggara, nah itu alat bantu nanti akan sangat menentukan ya untuk mengarah kepada arah yang telah kita perhitungkan dengan presisi. Nah, ini pendekatannya bisa matematika, tentu kita perhitungannya harus dibekali dengan matematika, karena ini berkaitan dengan segitiga bola dan atau kadang ada yang mensederhanakan menjadi segitiga datar gitu ya, walaupun untuk daerah yang sangat jauh itu tidak sesuai gitu ya, untuk tidak sesuai. Ya nanti pendekatannya kita bisa astronomi atau geodesi ya, dengan map. Kalau geodesi, kalau astronomi kita menggunakan posisi kesamaan dengan posisi benda langit di altitude dan azimut misalnya ya. Dengan pendekatan astronomi posisi ini membantu kita juga untuk mengarahkan ke arah Ka'bah dengan bantuan benda-benda langit. Nah, misalnya yang terkenal biasanya matahari ya. Kita menunggu momen matahari tepat di atas Ka'bah. Atau sebenarnya benda langit yang lainnya bisa ya, bintang, bulan. Nah, cuma yang lebih mudah tentu kita menggunakan matahari ya, karena matahari bisa dengan momen matahari di atas Ka'bah ya itu sangat mudah sekali. Untuk benda langit lainnya kita bisa menggunakannya sebagai panduan arah misalnya ya, dalam menentukan arah di altitude dan azimut. Nah, ini pengetahuan ini ya sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita jauh sebelum kita saat ini ya, jadi perkembangannya. Jadi ya ini mendorong, salah satunya hal yang mendorong perkembangan matematika, astronomi dan geodesi di kalangan Islam mungkin saat itu ya. Jadi konteksnya ini berbeda ya, kalau kita waktu sholat, arah penentuan awal bulan. Nah, kita namanya penentuan awal bulan ya, tentang hilal. Kita perlu posisi bulan dan matahari. Nah, di sini kita perlu matematika untuk menyelesaikan permasalahan arah ini ya. Permasalahan arah. Oke, nah nanti dengan pemahaman astronomi, matematika, dan geodesi, kita perlu menentukan seberapa jauh kota kita atau referensi kita yang akan dijadikan petunjuk arahnya gitu ya, atau kita akan menghadap ke Ka'bah tersebut. Jadi kita perlu mengetahui posisi Ka'bah secara presisi ya, presisi. Nah, nanti presisinya seperti tadi ya, presisinya seperti tadi. Nah, kita seberapa presisi kita akan menentukannya, detik busur, atau di astronomi itu ada detik busur, menit busur, atau derajat, atau kita nanti kalau kita konversikan seberapa untuk akurasinya misalnya ya, seberapa meter kita bisa
tepat mengarahkan ke Ka'bah gitu ya. Nah, untuk penentuan posisi Ka'bah ya ini kita seberapa dekat bisa menentukan posisi kita ke Ka'bah. Tentu cara yang paling mudah adalah kita mengunjunginya ke sana ya. Kita mengunjunginya ke sana, membawa alat untuk menentukan posisi. Nah, tapi kita sekarang dimudahkan dengan adanya jaringan internet dan global positioning system ya, untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Jadi kita tinggal buka Google Earth misalnya ya, Google Earth, kemudian kita bisa tentukan secara presisi. Tinggal data yang disediakan Google Earth itu misalnya sampai detik busur atau menit busur. Nah, itu perlu kita periksa untuk akurasi menentukan posisi. Oke ya. Nah, jadi dengan dorongan kita untuk mengarahkan ke arah kiblat secara presisi, kita juga didorong untuk mengetahui pergerakan matahari ya. Nah, dengan pergerakan matahari, nah misalnya yang gambaran bola langit ini ada ekuator langit, merupakan referensi dari posisi bintang yang tetap terhadap ekuator langit. Kemudian ekliptika ini merupakan tempat posisi matahari dan planet-planet. Jadi matahari akan bergerak di sepanjang ekliptika setiap tahun di bola langit. Tentu sebenarnya ekliptika ini kaitannya dengan gerak bidang orbit bumi mengelilingi matahari ya. Di bidangnya bumi mengelilingi matahari, bidangnya antara bumi dan matahari itu ya bidang ekliptika ini ya. Ya karena kita berada di bumi, jadi kita anggap bidangnya tetap untuk mempermudah kita dalam meninjau gerakan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa anggap matahari itu bergerak setiap tahun di sepanjang ekliptika, kaitannya dengan ekuator langit gitu ya. Nah, dengan ini matahari bisa di ekuator langit, bisa tepat di ekuator, bisa ekstrim utara dengan deklinasi 23,5 derajat misalnya, dan ekstrim timur, ekstrim selatan minus 23,5 derajat. Jadi kalau konteks kita di mana di dekat ekuator itu ya mataharinya bisa bergerak, atau bergeraknya, atau kalau kita meninjaunya terbit dan terbenam, nanti terbit dan terbenamnya itu bisa mataharinya bisa di utara, dari agak ke utara gitu ya, dari barat ke utara, atau dari timur ke utara, atau mataharinya bisa di belahan utara dan matahari bisa di belahan selatan. Nah, ini ternyata bisa membantu salah satunya dalam menentukan arah kiblat ya. Nah, atau tanpa kita sadari misalnya untuk kawasan Malaysia misalnya itu di lintang utara ya, di lintang utara. Mungkin nanti banyaknya berarti matahari di lintang selatan ya, di belahan selatannya dari meridian Malaysia dan Brunei misalnya ya. Nah, nanti untuk bayangan yang dibentuk matahari ini akan lebih banyak ke utara dibandingkan di kita Indonesia yang lebih selatan dari Malaysia dan Brunei misalnya ya, atau dan Singapura ya. Dan seperti itu ya. Oke, itu kaitan dengan arah ya, kaitan dengan arah. Nah, kita juga punya titik-titik ekstrim, misalnya ada solstice ini ya untuk selatan, untuk ekstrim selatan, equinox. Nah, kalau equinox ini mataharinya akan terbit dan timur, tepat di timur, dan terbenam akan tepat di barat ya. Nah, jadi pada saat equinox ini siang dan malamnya ini equal ya, hampir 12 jam, jadi sama, hampir sama.
eh, oh, ya mengapa orang-orang dulu bisa menentukan titik equinox ya. Salah satunya siang dan malam akan sama pada saat equinox, pada saat matahari di equinox itu ya. Di belahan bumi manapun ya akan sama. Nah ini nanti akan kita lihat bahwa matahari akan melintas Ka'bah 2 kali gitu ya. Melintas dengan Ka'bah di 2 kali karena dia berada di lingkup lintang dari matahari, lintang dari Ka'bah ini berada di kawasan maksimum dan minimum dari deklinasi yang akan dicapai matahari setiap tahun. Nah, ini membantu kita. Nah, ini juga memperlihatkan, nah kalau arah kiblat itu mungkin yang mempengaruhinya ya ini solstice ya, solstice Juni dan solstice Desember. Kita pengen mengetahuinya berarti ketika matahari akan mencapai ekstrim utara dan setelah ekstrim utara itu akan melewati zenit Ka'bah ya, zenit Ka'bah. Nah, itu keperluannya kita mengetahui atau mempelajari tentang pergerakan matahari. Beda sepertinya tentang untuk hilal ya, kaitannya untuk hilal ya. Untuk hilal misalnya perihelion aphelion ini akan menentukan ya. Mungkin ini sangat berpengaruh atau ini juga mempengaruhi waktu subuh misalnya. Walaupun kita perlu penelitian lagi dengan data yang banyak ya. Ketika di perihelion jaraknya lebih dekat 5 juta kilometer dibandingkan dengan di aphelion. Nah, itu pengaruhnya seberapa besar? Itu mungkin akan mempengaruhi waktu subuh, waktu isya, kenampakan hilal misalnya ya. Nah, ini untuk Ka'bah ini itu untuk penentuan kiblatnya itu mungkin tidak mempengaruhi ya. Jadi kedudukan matahari terhadap di tepat di zenit Ka'bah itu konteksnya berbeda dengan kedudukan di perihelion aphelion ya. Nah, vernal equinox di equinox ini ya, equinox juga bisa membantu. Tapi kedudukan equinox dan solstice ini juga nanti bisa membantu kita menentukan arah setiap hari itu ya, setiap hari dari pergerakan harian matahari. Nah, ini jadi setiap hari itu akan berbeda waktunya, tetapi kalau kita bisa menentukan posisi altitude dan azimut matahari dengan presisi, kita bisa mengetahui azimut yang lainnya dari bayang-bayang yang dibentuk oleh matahari itu ya. Nah, ini jadi ini salah satu manfaat dari atau dorongan dari waktu-waktu yang kita miliki di dunia Islam gitu ternyata mendorong kita untuk mempelajari banyak hal gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sampai pada ke instrumen ya. Instrumennya untuk menentukan arah kiblat itu ya ini bisa kita bagi menjadi instrumen basic instrumen dan instrumen pengembangan atau development gitu ya. Nah, kita secara mudah kita bisa menggunakan kompas ya terserah kompasnya mau digital atau manual. Kita ada teodolit ya, teodolit ini biasanya digunakan untuk teman-teman sipil untuk menentukan, di sini keperluannya teodolit untuk menentukan altitude dan azimut ya. Kemudian kita bisa gnomon. Nah, ini yang sangat sederhana dan digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Gnomon dan ini historical mungkin ya, historical dari zaman dahulu ini digunakan, walaupun saat ini kita lebih banyak menggunakan digital,
Mohon maaf. Kemudian dari basic instrumen yang di sebelah kiri ini biasanya bisa kita kembangkan untuk berbagai macam penggunaan. Kalau di Indonesia di sini ada Mizuala misalnya, seperti sundial, keperluannya untuk menentukan azimut, atau ini membantu dalam menentukan azimut dan altitude dari gnomon, dari panjang bayangan gnomon ya. Ini gnomonnya, ini bayangan. Atau bisa dibuat kompas kiblat manual atau dan digital, sekarang banyak sekali ya. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Kemudian nanti instrumennya ini keberlakuannya seperti apa gitu ya. Ya, ini lokal instrumen yang instrumennya yang hanya bisa digunakan untuk lokasi tertentu ya, misalnya. Ya, ini biasanya yang kompas kiblat. Ada yang kalau kita perhitungannya misalnya khusus untuk Asia Tenggara misalnya 293, 295 gitu ya. Azimutnya ya sudah, kita bisa mendevelop kompas kiblat untuk wilayah tertentu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ada global instrumen ya, global instrumen yang bisa kita gunakan dimanapun. Kalau untuk kaitannya teodolit, teodolit bisa digunakan untuk dimanapun karena referensinya nanti akan berbeda-beda. Ya, kita gunakan dari pengamatan. Nah, misalnya ya global instrumen ini bisa kompas kiblat yang internasional bisa. Cuma panduannya mungkin di situ ada berkaitan dengan masing-masing arah kiblat untuk setiap negara biasanya dicantumkan ya. Nah, kalau kaitannya dengan digital ya, digital lebih praktis lagi ya. Kalau teman-teman bisa mengembangkan itu ya, perhitungannya kan sederhana ya. Untuk arah kiblat ini bisa menggunakan satu rumus atau beberapa rumus sebagai panduan atau sebagai cross check untuk perhitungan, misalnya untuk menentukan arahnya betul nggak kalau pakai rumus yang satu, kalau rumus yang dua betul nggak, sama nggak gitu ya. Nah, ini bisa ya, bisa yang ini. Kalau di Indonesia ini banyak sekali pengembangan tentang kompas kiblat ya. Ya, dari dulu sekarang sudah sangat banyak. Nah, ini targetnya biasanya untuk merchandise ya, merchandise atau untuk ya ini dikembangkannya bisa dari plastik materialnya ya. Nah, kalau yang internasional biasanya banyaknya dari Cina ya, walaupun tapi Cina membuat arah kiblat, kompas kiblat. Nah, itu yang menghitungnya tentu harusnya orang-orang Muslim ya, mengembangkannya orang Cina. Produksinya di Cina. Tapi tetap saja ya, hampir sebagian besar produksi dari kompasnya itu sendiri ya dari Cina. Ini yang saya kembangkan dari kayu ya, dari kayu untuk memperlihatkan estetika kayunya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Kompas ya, ini paling basic ya. Jadi menentukan arah ya sudah, kita gunakan kompas saja, terserah kompasnya mau digital, manual. Ya saat ini semuanya sudah berpindah ke smartphone kita ya, sudah ada di situ semua ya. Nah, jadi ini salah satu instrumen yang ya ini sudah dikalahkan sama digital gitu ya, terutama untuk penggunaannya ya. Sudah, dia membaca GPS-nya, membaca sensornya, menentukan utara sejatinya menggunakan sensor. Nanti utara sejatinya azimut nolnya dia mencari sesuai
arah sensor yang dibenamkan ke instrumen. Nah, setelah itu dia dan menentukan arah utaranya, atau kalau kita menghendaki ke arah kiblatnya secara langsung, ya dia bisa menentukannya secara langsung. Nah, ini GPS kalau 10 tahun yang lalu mungkin Garmin ini sudah sangat wah gitu ya untuk instrumen digital Garmin gitu ya. Ya, semua sekarang semuanya sudah berpindah ke smartphone, kita sudah ada itu ya. Ya, ini Garmin sudah ditinggalkan mungkin ya instrumen-instrumennya. Nah, tapi yang manual ini terutama untuk di pembelajaran, untuk di pengetahuan arah kiblat, nah itu sangat membantu ya dengan kompas-kompas. Tapi kompas itu banyak juga ya tipenya dan akurasinya nanti. Ya, ini yang bagus biasanya Sunto ini ya. Ini Sunto biasanya dia menentukan arahnya dia bagus, kemudian akurasinya bagus ya, ketahanannya juga bagus. Nah, jadi tapi kalau teman-teman punya kompas yang biasanya ada di mistar, di penggaris itu, atau kompas-kompas kecil ya, untuk menerka arah secara kasar ya bisa saja kita gunakan. Nah, tapi yang harus diingat misalnya kompas-kompas itu untuk jangka waktu yang lama apakah mengarah masih mengarah ke arah yang betul atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kompas juga khususnya untuk yang manual ini ada yang menggunakan oil atau tidak ya. Nah, yang ini tidak nih. Yang ini pakai oil gitu ya. Nah, biasanya kalau yang pakai oil berarti dia mengarahkannya bisa halus. Nah, tentu kalau lebih besar, nah nanti diameternya lebih besar, kita bisa mengarah ke petunjuk yang lebih besar ya. Ya, yang digital ini ya enaknya bisa sesuai dengan yang ditampilkan oleh layarnya. Misalnya ketika layarnya bisa menampilkan akurasi sampai detik busur, berarti dia bisa menunjukkan perubahan arah yang kecil sekali gitu ya, atau ada yang menit busur. Nah ya Pak, ya kalau digital gini analogi atau yang manual gini ya sudah kita menerka tentang terutama untuk yang sudut-sudut yang kecil, 1 derajat misalnya, di bawah 1 derajat ya sudah kita menerka saja. Apalagi yang ini misalnya ini 10 derajat tuh yang di skala yang ditampilkannya gini ya, berarti ini akurasinya kalau ini 10 derajat dibagi 2 ya plus minus 5 derajat gitu ya. Ya, ini besar, apalagi kompas yang kecil ini ya, tinggal skala yang ditunjukkannya di sini berapa, nanti kita bisa menerka akurasinya. Misalnya kalau sini skalanya 10 ya mungkin kira-kira setengahnya gitu akurasinya 5 derajat. Jadi kita pengennya mengakurasikan setepat mungkin gitu ya, 0 derajat gitu. Nah, jadi secara perhitungan bisa. Nah, secara mengarahkan kita memungkinkan. Nah, cuma pada kenyataannya nanti gimana ya kita. Sekarang ini kita konteksnya mengarahkan, tentu biasanya kita keperluannya untuk menentukan arah untuk tempat untuk masjid biasanya ya, untuk tempat ibadah. Nah, nanti konteksnya arah kiblat kita ketika sholat di tempat tersebut yaitu berbeda lagi ya. Mungkin kita bisa agak serong lagi ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, itu. Nah, lebih lanjut kita perlu kalibrasi sebenarnya ya. Nah, ini sulit ya. Memang kompas ini sulit ya. Tapi teman-teman yang di sekolahan atau di kita juga sebenarnya di kampus ya harusnya menentukan tempat untuk kalibrasi arah. Sebenarnya ya ada, kemarin ada ya. Cuma kita perlu
lebih, kalau kita kalibrasinya untuk sampai detik busur misalnya ya, wah itu kita harus punya yang besar gitu ya untuk menentukan tempat kalibrasi seperti itu. Ya bantuannya terserah dengan arah yang fix atau yang menggunakan bayang-bayang matahari, nah itu bisa kita. Jadi kalau kita punya kompas lagi, kita tinggal tempatkan ke arah, kita bawa ke arah kalibrasi, yaitu kita kalibrasi di arah situ ya. Di posisinya yang sama kalau kita kalibrasi untuk kompas ya. Nah ini ya tentu nanti kita harus memperhatikan medan magnet untuk titik yang kita buat untuk kalibrasi gitu ya. Nah ini kompas ya sangat banyak ya, sangat banyak kompas ini. Nah keperluannya juga sangat banyak nanti ya. Oke, kemudian ini yang standar, yang paling basic ya, kompas. Yang lainnya, yang lainnya apa? Nah ini, oh ini sebenarnya di bawah ya tadi ya kompas ya. Oke, kemudian ya urgensinya apa gitu ya, kita pengukuran arah kiblat. Nah setelah saya cari-cari ternyata untuk di Indonesia misalnya jumlah masjidnya itu sangat banyak, hampir 300.000. Ini yang tercatat ya, 300.000. Untuk yang di Malaysia ya mungkin bisa teman-teman di Malaysia bisa cross check untuk data yang lebih muhtakhirnya misalnya ya, ini hampir 7.000 masjidnya di Malaysia. Kalau di Brunei sekitar 200, Singapura 70 ya. Nah ini benar atau enggak itu ya, yang terutama untuk yang di Brunei dan di Singapura nih. Kalau di Indonesia ini jumlah masjidnya 300.000. Nah ini dengan konsentrasi di Pulau Jawa tentunya ya. Ini Jawa Barat yang paling banyak, hampir 60.000 ya. Nah teman-teman yang lain yang di Malaysia, yang di Brunei, nah jika melihat yang di Indonesia ini banyak sekali ya. Jadi secara statistika kita betul nggak gitu ya, 300.000 ini mengarah ke arah yang presisi gitu ya. Ya tentu arahnya akan berbeda-beda ya karena tergantung lokasinya. Nah tentu mengarah ke arah yang presisi. Nah ini sebenarnya menarik nih ya, dengan nilai-nilai untuk 300.000 aja kalau kita hitung satu-satu dengan metode yang minggu lalu gitu ya. Nah ini menarik nih. Menarik. Nanti seberapa besar yang jadi konsentrasinya, seberapa besar untuk nilai-nilai tertentu. Nah ya, tinggal untuk akurasinya nih. Akurasinya seberapa ya, nanti misalnya presisinya yang 1 derajat berapa, 2 derajat berapa, 3 derajat berapa, 4 derajat berapa, 5 derajat berapa ya. Bahkan di kita itu banyak yang sampai 20 derajat gitu ya. Karena kebiasaan yang buat rumah, yang buat masjid gitu ya di Indonesia itu kebiasaannya ya sudah cukup, apalagi yang tradisional gitu ya, cukup mengarahkan ke arah barat biasanya ya. Cukup mengarah ke arah barat, dan itu masih banyak ya, mengarah ke arah barat, mengarah ke arah barat, mengarah ke arah barat gitu ya. Arah ke arah barat. Itu bangunannya saja ya, bangunannya saja ya. Bangunannya cukup mengarah ke arah barat nanti. Nah dari situ ya makanya kita sangat beragam untuk Indonesia ini karena banyak sekali ya. Nah tentu ini jumlah ini kategori masjidnya berbeda-beda ya. Nah itu ini perlu teman-teman yang di Malaysia juga, apakah kategori masjidnya sama atau enggak gitu ya. Nah jadi ya ini kita harusnya kita tahu gitu sebenarnya akurasi masjid yang sedemikian banyak ini. Tentu kaitannya kita memberikan kepastian kepastian beribadah ya. Selain kepastian tempat, kita kepastian
waktu. Nah, ini yang berbeda untuk sholat mungkin ya. Kita harus perlu kepastian arah ya. Kita memastikan kepastian arahnya. Walaupun kita ada rukhsah, ya kalau kita tidak tahu arah kemanapun kita bisa dianggap sebagai arah kiblat gitu ya. Nah, tapi untuk kaitannya dengan arah kiblat ya tidak. Oh, tempat ibadah gitu ya atau masjid ya kita perlu seberapa presisi. Nah, kayak urgensinya lagi karena jumlahnya sangat besar. Nah, kita perlu menentukan metode yang cepat gitu ya. Metode yang cepat untuk mengukur yang sangat banyak. Nah, ini perlu dikembangkan misalnya ya, perlu dikembangkan ya. Teman-teman mahasiswa di kami pun ya tetap kami tantang ini ya. Kemarin ya siapa tahu ada yang tertantang untuk mengukur ini sebanyak ini gitu ya untuk final project. Ya, ini menarik ya, final project. Tinggal dipikirkan gimana 300.000 selesai dalam 1 tahun misalnya. Atau kalau teman-teman Malaysia mau membantu punya cara yang lebih cepat gitu ya. Kalau kita punya survei untuk pemilu, nah survei cepat untuk pemilu, nah siapa tahu kita punya teknik yang cepat untuk minimal mengukur akurasi secara awal gitu ya. Nah, nanti kita bisa lebih 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 intens untuk yang akurasinya sangat eh, eh, atau errornya yang sangat besar gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya, teman-teman. Oh, instrumennya ya sebenarnya Kompas masuk ke sini ya, salah menentukan ini. Tadi sudah Kompas, kemudian nah kita biasanya kalau hanya untuk menentukan arah kita menggunakan teodolit. Nah, ini untuk yang sangat presisi ya, yang sangat presisi. Teodolit ya ini sama seperti teodolit yang digunakan oleh teman-teman sipil dalam menentukan kedataran, azimut biasanya untuk membuat jalan gitu ya. Karena nanti di teodolit ini bisa mendeteksi di sini sampai detik busur ya. Walaupun nggak 1 detik busur, saya lupa yang kita ini yang punya Topcon D200, DT200, kalau nggak salah perubahannya 2 detik busur atau 5 detik busur gitu, atau 6 itu saya lupa ini ya. Tapi dia bisa mendeteksi sampai detik busur di sini ya. Ini ada V ini altitude ya. Nah, ini azimutnya gitu. Kalau altitude-nya dia membaca dari kedataran alatnya, teodolitnya, kedataran si teleskopnya ini. Nah, ini si azimutnya ini, nah azimutnya dia bisa berputar 360 derajat, tinggal kita menentukan sendiri titik nolnya ya. Misalnya kaitan di sini, ketika posisi teodolitnya seperti yang digambar ini, kalau kita reset jadi 0 ya sudah dia 0 referensinya ketika dia posisi ini. Jadi biasanya kita reset posisi nolnya tepat di azimut 0 gitu ya untuk utara sejati. Jadi kalau kita pakai teodolit urgen atau titik kritisnya nanti kita menentukan titik nolnya. Nah, ini kemudian ini apa yang ditangkap di teleskop menggunakan mata gitu ya. Nah, ini medan pandangnya sekitar berapa ini? 1 sampai 2 derajat ya. 1,5 sampai 2 derajat ya, misalkan bulan ini 1 derajat, 1,5 derajat. Nah, jadi kita bisa, nah ini tempat ya kalau untuk piringan, bulan dan matahari sebagai referensi arah ya ini berarti tepat di tengah ya. Nah, cuma ini perlu keahlian khusus untuk membidik ini secara tepat ya. Nah, apalagi membidik dan memotret itu perlu latihan agar seperti ini, tepat seperti ini ya tentukan.
Jadi ketika posisi misalnya di sini posisi bulan tepat di sini, ya sudah kita harus lock posisinya dan kita melihat altitude dan azimut pada saat bulannya seperti ini. Ini kan tidak bisa mengikuti gerak benda langit ya, tidak bisa tracking. Jadi kita lock sini, kita harus cepat melihat jamnya dan kita harus cepat melihat ininya, altitude dan azimutnya. Nah, karena nanti setelah ini kalau kita mengarahkannya ke timur tentu bulannya itu akan mengarah ke utara terus ya karena rotasi bumi. Kalau kita mengarahkannya ke arah barat, nanti bulannya akan ke bawah menuju terbenam. Atau begitupun dengan matahari dan yang lainnya. Jadi, nah ini bisa ya kalibrasinya. Kita perlu ya ini deskripsi dan spesifikasinya di manualnya. Nah ini banyak kita gunakan. Ini banyak kita gunakan di kalangan falak juga di Indonesia karena dulu keterkaitan dengan terbatasnya kita mengakses teleskop ya. Jadi kita gunakan juga untuk melihat hilal, untuk mencari hilal menggunakan ini. Ini sama kaitannya mencari hilal nanti altitude dan azimut hilal. Cuma kita perlu referensi titik utara sejati. Kalau ke dataran ya sudah ini lebih mudah ke datarannya. Nah, tetapi kalau kita gunakan untuk permanen ya, untuk permanen kita siapkan atau kita pasang teodolit ini di titik tertentu dan tidak kita pindah-pindahkan khususnya untuk misalnya kalau kita mengamati hilal, ya sudah ini referensi nolnya kita bisa tentukan dari bangunan itu nolnya di mana gitu ya. Karena nggak akan berpindah-pindah. Kecuali kalau kita mengukur arah kiblat, nah itu berpindah-pindah ya, berpindah-pindah tempatnya. Jadi kita harus memastikan kedataran dan utara sejatinya ya sudah kita harus koreksi lagi. Kita harus koreksi lagi. Ya syukur-syukur utara sejatinya bisa yang ditampilkan kompas itu akurat gitu ya. Kalau tidak ada deviasi dari medan magnetik. Nah, tapi deviasinya ya sering misalnya sering sekali kita diganggu oleh medan magnetik. Nah, ini gnomon ya, ini gnomon bisa kita menentukan referensi utara sejatinya arah. Nah, ini menggunakan bayang-bayang dari matahari. Nah, ini teman-teman ini. Ya misalnya di sebelah kanan ini timur, di sebelah kiri ini barat, ya berarti ini kita bisa lihat kalau yang ini sore berarti ya, karena kalau bayangannya ke timur, ke arah timur seperti ini berarti mataharinya sebelah sini. Nah ini berarti ini kalau ini barat, ini timur berarti ini pagi ya. Ini pagi, ini yang dari teman-teman Mizuru. Nah ini ada juga untuk pembelajaran kita di Falak ini ya, untuk berkaitan dengan waktu sholat yang lainnya ya. Jadi ketika panjang bayangannya sama atau sama plus panjang bayangannya itu ya nanti waktu asar atau panjang bayangannya minimal waktu subuh waktu zuhur gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan asar, bisa untuk menentukan zuhur. Tapi maghrib enggak ya, maghrib, isya, dan subuh itu konteks yang berbeda. Atau ini bisa untuk pembelajaran sundial ya. Ya ini yang dikembangkan oleh teman-teman Mizuru nih. Nanti ada contohnya di sini ya. Jadi kita bisa menentukan waktu dan arah untuk gnomon ini ya. Nah yang paling atas ini dulu ini mengukur Masjid Agung. Kalau kita ini masjid yang di kabupaten, kalau kita ini di bawah provinsi gitu ya. Ada negara, provinsi, baru ada kota kabupaten. Nah, ini mengukur arah kiblatnya waktu itu ya. Oke, ini bisa kita gunakan. Ya ini seperti kompas aja ya, seperti kompas. Nah, nanti ini bergerak. Kalau setiap hari, nah, makanya kita perlu panduan pengetahuan tentang posisi matahari untuk mengetahui azimut-azimut yang dibentuk
perubahan azimut yang dibentuk setiap saat oleh bayangan matahari ini. Nah, jadi setiap hari, kapanpun, setiap hari, jam berapapun, selama kita ada bayangan, kita bisa menentukan arah azimut yang presisi. Nah, dari pemahaman tentang gnomon dan bayang-bayang yang dibentuk matahari, biasanya kita bisa mengembangkan beberapa instrumentasi ya. Kalau di kita ada miswala ini ya, untuk menentukan, membantu kita dalam menentukan arah menggunakan bayang-bayang, atau yang lainnya bisa kompas kiblat. Nah, banyak ya. Atau ya teman-teman di kawasan yang lainnya ya, yang ini kita biasanya kita anggap ini yang non optik gitu ya, instrumen non optik ya, kita tinggal mengkreasikan dan memberikan fungsi yang baru. Nah, ini banyak yang dikembangkan oleh teman-teman dari mahasiswa di Ilmu Falak UIN Sunan Ampel ini ya. Nah, kemudian kita itu tentang peralatannya. Nah, sekarang kita ke bagaimana cara menentukannya. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak tentang alat-alat sebelum kita? Ini sebentar lagi nih. Kalau enggak Baik, kita langsung. silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oke. Oke, siap. Saya lanjut dulu. Nah, ini untuk menentukan arah seperti menghitung tadi ya, kita perlu referensi posisi Ka'bah. Nah, ini saya ambil, saya lupa sumbernya dari mana nih. Wikipedia itu maksudnya. Nah, jadi 21 posisi Ka'bah itu 21,4. Nah, ini bisa dikonversikan kepada detik busur, menit busur dan detik busur. 21 dan ini longitudenya ya. Nah, nanti longitudenya ini keperluannya tentang jam. Jam berapa jam bedanya, beda tinggi matahari saat ini misalnya ya. Nah, tapi yang elongasi lintang ini, nah ini keperluannya untuk kapan sih matahari melintas di atas Ka'bah. Nah, ini karena matahari ekstrimnya plus 23,5 derajat misalnya rata-rata ya, ini dilewati 2 kali berarti ya. Ketika mataharinya dari ekuator ke ekstrim utara, atau sebaliknya dari ekstrim utara dia ke selatan. Jadi 2 kali, nanti tanggalnya ada ya. Nah, ini kita perlu menentukan posisi Ka'bah. Karena nanti kita perlu untuk perhitungan juga ini ya. Nah, untuk cara langsungnya ya sudah, kita pakai kompas gitu ya. Nah, ini salah satunya untuk menguji kompas kiblat ya. Ini momennya bayangan yang dibentuk ketika matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, ini sudah berarti ketika akurasinya secara kasat mata ya sama gitu ya. Ya udah, apa yang misalnya yang ditunjukkan, yang dihitung kemarin itu 295 misalnya, ya sudah, kita tinggal mengarahkan menggunakan kompas 295 ya, 295. Misalnya kalau kompas mengarahkan ke utara ya sudah, nanti angka 295-nya itu mengarah ke arah Ka'bah. Nah, cuma kompas yang manual ini ya, ini kira-kira apa yang ditunjukkan oleh kompas kiblat misalnya seperti ini ya. Hal yang sama juga untuk yang digital ya, seperti itu. Misalnya, jadi nanti mengambil data posisi dari GPS, kemudian dia hitungkan menggunakan segitiga bola,
Setelah dapat azimutnya, dia akan membaca titik utara sejati dari sensor kompas yang ada di dalam smartphone misalnya. Sudah dia tunjukkan referensi 295 terhadap referensi arah utara sejati yang ada di kompas, yang ada di smartphone gitu ya. Nah, sama sepertinya ya sebenarnya. Dan ini juga bisa kita gunakan atau kita kembangkan dalam menggunakan kontrol Arduino itu ya. Contohnya nanti ada yang dikembangkan sama teman-teman mahasiswa di Winsa. Nah, cuma di sini ya kalau kita menggunakan kompas ya ini ada koreksi magnetik kompas. Harus diperhatikan koreksi magnetik kompas. Ya, tentu ini untuk penggunaannya ya ini akurasinya ya ini praktis, sangat praktis, cuma ya akurasinya tidak terlalu presisi misalnya ya. Karena sangat medan magnetiknya ini banyak pengaruhnya. Ya kadang kalau lantainya banyak besi gitu ya. Nah, ini kompasnya bisa error juga gitu ya. Nah, ini yang kemarin teman-teman kembangkan di ilmu falak. Jadi kita bikin otomasi kiblat direction ya. Ya, ini kemarin dilombakan dan alhamdulillah menang di lomba nasional kita di Indonesia dan ini menang juara pertama. Nah, jadi teman-teman mahasiswa ini konteksnya seperti tadi. Jadi dia membaca posisi, ini kontrolnya berbasis Arduino, membaca posisi menggunakan GPS, ada altitude, azimut, kemudian posisi Ka'bahnya tadi sudah dimasukkan sebagai input, kemudian itu diproses di dalam Arduino untuk menghitung segitiga bola, menentukan azimut kiblatnya. Nah, setelah dapat azimut kiblatnya, nanti sensor di sini ada sensornya yang di mana ya? Nah, di sini ada sensor ininya, sensor utara sejatinya, sensor kompasnya. Setelah dia membaca utara sejati, kemudian dari hasil perhitungan yang dilakukan Arduino ini dia akan mengarahkan. Nah, ini sebenarnya lasernya ya, laser. Nah, lasernya ini dia akan mengarah ke arah kiblat. Tinggal di sini ini dipasang 90 derajat dari laser ini untuk memperlihatkan arah shocknya ya. Nah, ini jadi kalau ini dipindahkan ke tempat yang lainnya ya sudah, nanti kita nggak usah menghitung dengan ini ya. Jadi di sini ada tombolnya, menunya arah kiblat atau arah hilal waktu itu ya. Jadi ini juga bisa mengarah ke hilal karena bisa dimasukkan posisi hilalnya untuk tanggal-tanggal tertentu. Nah, jadi kalau kita pindah tempat lagi ya sudah, tinggal jadi posisinya ya sudah dia membaca sendiri. Cuma kalau di dalam ruangan ya harus dibawa keluar ruangan dulu untuk membaca posisinya ya, posisi GPS-nya. Nah, ini kalau menggunakan ini tidak perlu mengetahui perhitungan segitiga bolanya ya. Nah, sudah di handle sama Arduino-nya di sini ya. Rumus-rumusnya sudah dimasukkan situ, jadi tinggal. Cuma kita harus memastikan rumusnya betul ya. Nah, nanti ini rumusnya betul, kalau salah nanti arahnya salah gitu. Nah, ini untuk mengarahkan, nah ini sangat cepat. Coba kalau untuk keperluan pengukuran terkait akurasi tadi ya, apakah kita harus mengembangkan lagi bagaimana caranya sampai akurasinya keluar gitu. Nah, silakan, ini menarik sebenarnya ya. Jadi yang seri cepatnya bisa. Nah, ini yang sebelumnya ya, ini yang tradisional, bukan tradisional apa? Non optiknya ya sama seperti yang tadi sih ya. Ya ini ini kita pakai dial ya ini, atau seperti Mizuala ini ya, teman-temannya namanya Mizuru itu. Ini yang 2 tahun sebelumnya diikutkan lomba dan menangnya juara ketiga. Alhamdulillah. Setelah juara ketiga kita juara pertama ya, yang tadi.
Nah, ini menggunakan, kalau ini menggunakan bantuan dari bayang-bayang ya, seperti tadi bayang-bayang. Ini ada sundialnya, ada mengarah kiblatnya. Nanti ini keperluan untuk mengarah kiblatnya. Nah, ini kita perlu panduan posisi matahari tentu kalau seperti ini ya. Jadi panduannya kita perlu panduan posisi matahari agar kita jam berapa ngitungnya. Misalnya sekarang 10 menit kemudian nanti azimutnya sudah berbeda ya, sudah berubah. Oke, nah ini jadi arah kiblat ini banyak sekali yang bisa dikembangkan, alat-alat bantu untuk mengarahkan ke arah kiblat, dan kita bisa membuat menjadi hal yang menarik atau eksperimen menjadi instrumen yang menarik, terutama untuk kaitannya dengan pembelajaran ya, itu sangat-sangat banyak. Atau bisa dijadikan untuk wisata ini ya, wisata. Nah, tinggal bikin aja yang besar misalnya 5 meter gitu ya. Nanti genomonnya orangnya itu sendiri. Nah, itu menarik gitu. Orangnya sekalian kita jemur gitu ya. Kalau di Bali banyak yang berjemur gitu ya, turis-turis, nah sekalian kita jemur sebagai genomon dia. Nah, ini teman-teman Malaysia biasanya banyak membuat seperti itu ya, sebagai tempat untuk berwisata. Nah, bisa dikolaborasikan dengan planetarium dan lain-lain gitu ya. Nah, menarik sebenarnya. Tinggal kita berikan aksen-aksen ke daerahan masing-masing. Nah, tentu ini dimiringkan karena pakai sundial horizontal ya waktu itu. Nah, caranya yang lainnya ya tidak secara langsung, ya udah kita perlu memerlukan bantuan alat dan referensi yang lainnya ya, misalnya seperti teodolit tadi ya, menggunakan posisi benda langit sebagai acuan arah dalam menentukan arah kiblat. Yang paling banyak kita gunakan matahari. Walaupun bulan, bintang dan yang lainnya bisa digunakan, cuma kalau pakai matahari bisa pakai teodolit, bisa pakai gnomon. Kalau yang lainnya nggak bisa pakai gnomon gitu ya. Atau mungkin bisa juga pakai full moon ya, full moon. Nah, full moon pada saat cerah itu bisa memberikan bayang-bayang. Cuma nanti tidak akan setajam dari garisnya. Nah, garis ininya mungkin tidak seakan setajam dari bayang-bayang dari yang dibentuk matahari. Oke. Nah, ini seperti ini menarik juga ya. Jadi ya ini sudah dikembangkan jauh-jauh hari oleh ilmuwan Muslim kaitannya dengan akurasi penentuan waktu arah kiblat. Nah, ini yang dilakukan di kami di observatorium. Jadi kita menentukan arah utara sejati, dan ini ada juga yang final projectnya menentukan. Ya, kita coba deh dengan berbagai macam, ada alat yang manual, ini yang visuala gitu ya, pakai bayang-bayang, kemudian pakai smartphone-nya pun waktu itu ada yang Android, ada yang iOS gitu ya, Apple. Kemudian di sini pakai manual kompas yang Sunto. Nah, ini ya sudah kita ya ini kebetulan kita di rooftop lantai 10 ya, tentu dengan magnet kan ada pengaruh magnetiknya ya. Ya hasilnya ya beda-beda jadinya gitu ya. Jadi ini yang pakai yang merah, yang hitam ini yang ada U-nya ini pakai teodolit. Ini pakai teodolit, terus ini pakai HP. Nah, ini pakai HP ternyata melencengnya jauh utaranya ya. Melencengnya sangat jauh nih. Ini arah kiblatnya ya. Oh iya, bisa ini arah kiblatnya. Ini pakai mizwala di sini. Timur, utara. Nah, ini ternyata bisa beda-beda gitu ya. Kemungkinan bisa beda-beda. Ini ada Android satu dengan ini apa nih, iOS. Ternyata beda juga arahnya gitu ya. Nah, tapi ya memang kalau kita mengukur, nah ini sebenarnya seberapa tajam bayangan yang berhasil dibentuk. Nah, misalnya yang ini yang sangat terang seperti ini. Nah, ini kan ini bayangannya
atau yang ini nih. Mana tadi yang visual tadi? Nah, yang ini bayangan yang dibentuk ini akan menentukan ya. Kalau ya sangat terang dan sangat tajam, kita bisa sangat presisi menentukan garisnya. Cuma yang jadi masalah lagi, nah ini ketika kita menggunakan mark yang tebal seperti ini atau garis yang tebal seperti ini, ya nanti ini punya sudut juga ya. Ini saya rasa lebih dari 1 derajat. Nah ini akurasinya menentukan juga ya. Ketika kita membuat garis yang tebal dengan garis yang tipis. Cuma yang tipis ya nanti gampang hilang gitu ya. Nah ini ragam hasilnya ya, jadi tergantung akurasi. Biasanya kita untuk hasil akhirnya kita gunakan dari yang indirect ini. Kita menggunakan altitude dan azimut matahari. Nanti kita demokan bagaimana caranya. Dan menggunakan theodolit gitu ya. Nah ini spesial metodenya, metode spesialnya ya sudah kita menunggu tepat matahari di atas Ka'bah ya. Ini ada 2 kali, 27-8 Mei, 15-16 Juli. Berarti ini Mei sebelum Juni ya, sebelum ekstrim utara. Ini setelah ekstrim utara. Juni 21-22 Juni itu ekstrim utara, ya sudah dia melewati, dia akan ke atas Ka'bah lagi. Ya sudah, kita tinggal menunggu. Kalau Malaysia kayaknya UT+8 ya, sama nanti jamnya. Brunei UT+8 juga ya. Brunei itu UT+8 apa 7 ya? Ini UT+7, berarti kalau +8 jam 17 ya. Nah, tapi kan momennya sama kayak waktu Indonesia Barat ya. Mataharinya masih di atas. Nah, cuma karena ini sore hari ya, setelah asar, jadi ya momen untuk ini saya menggunakannya di rumah. Jadi tinggal ya sudah, rumah pakai, biasanya kita rumah itu pintunya sangat lurus gitu ya, itu bisa digunakan. Tiangnya lurus, dindingnya lurus. Kalau nggak lurus biasanya tukangnya yang buat rumahnya perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, jadi ya udah, kita gunakan momen seperti ini, cuma kita harus mendapatkan bayangan yang sangat tajam atau cuacanya harus cerah gitu ya. Kalau kita konteksnya ke Indonesia Timur berarti jamnya lebih malah mendekati terbenam ya. Nah, tentu bayangannya akan semakin samar nanti di sini ya, akan semakin samar. Nah, itu salah satu tantangannya mungkin ya. Jadi momennya ketika deklinasi matahari sama dengan lintang geografis Ka'bah. Nanti bagaimana cara mengeceknya sih? Ya, ini menarik juga ya. Nah, ini kita akan coba ya, mempraktekkan. Biasanya coba saya pakai ini. Sebentar. Share. Nah, ini jadi keperluannya kita ingin mengetahui altitude azimut matahari. Ya, yang di sekarang ini menentukan arahnya kita menggunakan bantuan matahari ya. Jadi kita setelah dapat altitude azimutnya, saat itu ya kita arahkan dengan menggunakan teodolit biasanya. Ini biasanya yang paling gampang kita pakai Yusno, atau teman-teman yang bisa menghitung altitude azimut matahari dengan mudah pakai aplikasi apapun ya silahkan, pakai Stellarium bisa, pakai apapun bisa. Nah, teman-teman bisa buka sekarang pakai ini misalnya ya, yusnonavi.mil di data services. Biasanya kita perlunya altitude azimut ya, altitude azimut. Nah, sun moon during one day.
Nah, biasanya sun ya, ini kita bisa menghitung altitude azimut sesuai dengan ya ini kita mau range-nya setiap menit gitu ya. Saya rasa 1 menit pun udah cukup ya. Jadi, karena kita pada saat pengamatan nanti kita harus ngeker, kita harus membuat atau kalau di dalam Gnomon itu kita harus menggambar garisnya ya. Misalnya 1 menit. Nah, ini kita tergantung longitude-nya. Atau kita mau mengecek dulu ya, mau mengecek momen matahari di atas Ka'bah. Nah, tadi coba kita posisi Ka'bahnya. Misalnya ini posisi Ka'bahnya itu 214225. 21,4225. 21,4225. Longitudenya ini kelihatan kan ya? Siapa? Adek? Iya Pak, kelihatan Pak. Longitudenya 398262. 39,8262. 8262. Tadi momen matahari di atas Ka'bah katanya sekarang kayaknya 25 Juli ini udah lewat ini ya, ekstrim utara ya. Jadi bayangannya di selatan semua nih kayaknya kita sekarang ya. Tanggal atau kita 15-16 Juli ya ke depan coba. Kita bisa sebenarnya kita bisa mengecek 14, 15, 16, 17 misalnya ya. Coba kita cek tanggal 15 Juli ya. Date-nya 15 Juli berarti. Juni, Julai 15. 15, oke, tanggal 15 kita lihat per 1 menit ya. Per 1 menit, misalnya lokasinya ini Makkah. Time zone-nya agar ini time zone-nya sebenarnya bisa kita cekkan aja ya, masukkan sesuai dengan lintang. Misalnya UT kalau di Indonesia UT +7 +8 aja ya, agar sama dengan Wita misalnya Wita is. Kemudian kita get data, ambil ini sama dengan teman-teman Malaysia sepertinya ya. Zone time-nya 8 jam ke timur ya, jadi UT +8. Nah, ini ada altitude dan azimutnya ya. Altitude ya ini masih minus. Ini apa nih? Oke, di Makkah masih minus. Oke, jam. Nah, ini ya ketinggiannya nih. Ini altitude. Mana? Altitude-nya mana? Benar ini ya, altitude. Kita cari misalnya plus 90. Berarti kalau di zenith Ka'bah berarti dia harus 90 ya. Nah, 90 ternyata nggak sampai 90 ya. 89, berapa? 89,9 nih ya. Jam 17.27 untuk teman-teman kalau di Indonesia Barat 16.27 ya. 16.87 ya. Ini berarti ya kita anggap ini momennya. Jadi pas puncaknya 16.87. Jadi kalau ya 1 menit sebelum dan sesudah masih bisa kita tolerir gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini zenitnya ya, karena tepat data zenit berarti 90. Nah, kalau sekarang nanti maksimumnya berarti jauh ya, jauh dari zenit. Kalau sekarang ya jauh dari zenit.
tidak bisa dijadikan patokan untuk menghitung di atas Ka'bah misalnya ya. Kalau sekarang maksimumnya sekarang tanggal 25 Juni. Juni 25. Ini sama ya, altitude-nya maksimumnya berapa? 80-an paling ya. 87, 88, 88 ya, 88, 88, 88 sekarang. Jadi 2 derajat. Ya nggak bisa dijadikan patokan tepat di atas Ka'bah ya. Jadi momennya bisa ya ini karena sekarang ekstrim utara itu ya, miring 2 derajat. Ya, jadi kalau tepat di zenitnya ya seperti itu. Misalnya kita tambahkan lagi tadi 15 ya, 15 Juli ya. 15 Juli sekarang 16 Juli deh gitu ya. Kita ngecek ada nggak yang 90 tepat gitu ya. 15 Juli, 16 Juli. Nah, 89 sama ya, 89,9 sama. Jadi tidak tepat di 90 ya altitude-nya. Ya ini maksimum yang dicapai. Mungkin detiknya bisa kalau kita bisa melakukan perhitungan sampai detik ya nanti bisa ketemu nih sampai detik keberapa ya. Cuma untuk pengamatan sampai detik keberapa ya itu agak yang menjadi kesulitannya ya. Kalau pengamatannya sudah order detik kita harus bisa mengamati sampai order detik. Oke, kita tes lagi tambahin deh tanggal 17 ya masih turun atau naik gitu ya. 17 masih 89,9 atau 90 atau 89,8. Nah, ini 89,8 ya. 17,27. Berarti ya ini sudah geser lagi mataharinya. Jadi yang cocok berarti 15-16. Coba kita untuk memastikan kita tanggal 14-nya ya. Tanggal 14. 14 8 89,7 malah ini sama ya. Jadi 89,7. Nah, jadi yang presisinya berarti tanggal 15 dan 16 Juli besok ya. 15-16 Juli 17-27 untuk teman-teman di Malaysia atau di Indonesia Tengah. Kalau yang di dan Brunei pun sama ya. Dan untuk yang di Indonesia Barat 7-16-27. Kalau untuk Indonesia Timur ini yang agak sulit ya karena berarti mataharinya bahkan udah terbenam mungkin ya. Nah, jadi perlu untuk yang selanjutnya yang di ketika matahari di nadir ya. Kalau mau menggunakan bayang-bayang. Nah, nanti kalau untuk bulan pun silakan ya cari aja bulan purnama yang kenapa kita mesti bulan purnama ya karena bayang-bayang yang paling tinggi yang dibentuk oleh bintang oleh cahaya bulan pada saat purnama kalau kita mau menggunakan momen di bulan purnama atau cari bintang-bintang yang tepat di zenit Ka'bah pada posisi-posisi tertentu ya silahkan ya tinggal arahkan langsung ke arahnya
biasanya menggunakan teodolit ya. Nah, kalau seperti ini ya sudah. Ini untuk menentukan momen di atas Ka'bahnya itu ya. Screen-nya. Nah, jadi ketika sudah menentukan jamnya, nah ini yang momen di sini ya. Nah, berarti ini konteksnya di gambar ini baratnya ini sebenarnya ini rumahnya mengarah ke barat ya. Nah, jadi ini arah bayang-bayang ini ke arah barat, ini ke arah matahari, ini ke belakang matahari, jadi arah kiblatnya ya sudah kita mengarah ke matahari. Nah, kita arah Ka'bahnya tepat matahari. Jadi setelah menentukan momennya tadi, nah seperti tadi itu ya 89,7. Nah ini azimutnya ya sudah berarti ditentukan pada saat itu azimutnya sesuai dengan perhitungan yang dilakukan 29 berapa gitu ya. Nah, tinggal untuk menentukan azimut altitude matahari waktu itu ya sudah kita masukkan lokasinya. Misalnya sebentar sebelum ke situ. Nah, ini tinggal ini kan tidak tajam nih. Nah, ini seberapa cepat kita menentukan garisnya ya seberapa kita bisa menentukan garis yang tipis dan tajam gitu ya. Jadi kita perlu marker yang tipis dan tajam. Nah, itu kita harus cari juga marker yang tipis dan tajam apa gitu ya. Kalau keperluannya kita membuat garis setipis mungkin gitu ya. Oke. Kemudian arah azimutnya. Oh, sebentar belum di share screen. Share screen aja deh semuanya ya. Nah, ini udah share screen semuanya ya. Nah, misalnya tapi nanti itunya masuk Pak. Oke, nah ini tadi kita masukkan posisi Mekah ya. Sekarang kita balik misalnya kaitannya untuk Surabaya misalnya ya. Latitudenya berapa? -7 ya, Pak, saya lupa. Biar gampang aja ininya 100 berapa kita deh di Surabaya? 110. 112, Pak. 112. Ininya -7 ya. Nah, nanti Iya. kalau lebih presisi bisa. Hanya Surabaya. Nah, kita pakai 7. Nah, teman-teman di kota yang lainnya bisa ya. Nah, ini tanggal 14. Kita ganti tanggal 15 berarti ya keperluannya. Nah, ininya tabelnya masih 1 menit perubahannya. Nah, kemudian tadi jam 16.27 ya untuk yang di kita. Ini karena saya masukkannya +7 jadi 16.27. 16.27. Nah, berarti pada saat 16.27 matahari tingginya segini 13,8, azimutnya 29,4. Berarti arah kiblat dari Surabaya kira-kira 294,2 ya. Nah, jadi ini arah kiblatnya. Jadi yang ditunjukkan di sini, nah pada saat 17 Juli itu berarti azimutnya 294,2. Kalau bangunan ini mengarah ke barat tepat, berarti sudut yang dibentuk garis ini nih, garis ini ya. Berarti sekitar ini 270, ini 294, 24,2 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan di masjid ya nggak usah mengukur bayangan di luar ya, di dalam kalau nggak ada bisa di luar. Nanti tinggal kita tarik garis lurus dari lantai yang dibentuk. Oke ya, jadi praktisnya seperti itu. Nah, gimana kalau kita hari ini gitu ya?
Nah, berarti harusnya nanti 29,4 ini didapatkan juga dari hasil perhitungan di segitiga bola ya. Kalau ini saya caranya berbeda ya. Jadi saya hitung di Mekah aja momennya. Ya, ininya 29,4. Kita cek untuk yang hari berikutnya ya, sama nggak? 29,4 nggak atau berbeda? Tadi kan 16 sama 15 sama 16 ya. Nah, 15 sama 16 itu sama. Kita tes lagi aja, get data. Oke, 16,27. Tadi sama ya, jadi momen 16,27. Nah, ternyata beda 0,1 derajat ya. Nah, jadi akurasinya 0,1 derajat. Nah, kita mau mempermasalahkan nggak 0,1 derajat, 0,1 derajat ya untuk arah kiblat. Nah, kalau yang mau mempermasalahkan silakan ya. Tinggal kita bisa nggak dalam mengukur 0,1 derajat ini di kenyataannya ya untuk arah kiblat, atau kita bisa mengarahkan arah kiblat 0,1 derajat nggak gitu ya dengan teodolit misalnya, atau kita bisa menghamparkan sejadah kita 0,1 derajat nggak gitu ya akurasinya. Oke ya. Nah, terus kemudian bisa nggak kita saat ini ya, berarti tadi 294,1 ya. Berarti itu berarti 24,2 24,1 sampai 24,2 dari barat ke utara ya. Nah, kalau kita mengarahkan saat ini seperti apa gitu ya. Ya sudah, kita ya ini untuk kaitannya di sini misalnya saat ini ya udah kita bantuan tanggal berapa? 25. Nah, ya sudah kita hitung aja. Kita menggunakan bantuan altitude dan azimut matahari. Jadi nanti kita keperluannya untuk azimut matahari. Saat ini di laptop saya jam 10. Jam 10. Kalau di teman-teman di situ jam 11 mungkin ya. Jam 10. Nah, jam 10. Pas. Nah, jadi matahari saat ini ketinggiannya 51,8 dan azimutnya 36,5. Berarti mataharinya agak ke utara sekarang ya. Karena 0 sampai 90 ke utara. Kemudian berarti bayang-bayangnya itu akan agak ke selatan, tambah aja 180 bayang-bayangnya ya. 180 berarti bayang-bayang saat ini mengarah ke 210 ya. 216 berarti ya, 216,5. Nah, tinggal 216 kemudian berarti nah misalnya konteksnya bayang-bayang seperti ini. Nah, yang ditunjukkan tapi harus yang ini ya, jangan yang nah, jadi bayang-bayang apapun lah terserah ya, kalau mau pakai genomon silahkan. Jadi bayang-bayangnya nah ini nih teman-teman yang ini deh. Nah, jadi bayang-bayang di sininya, nah ini yang ditunjukkan sama teman-teman ini, saya zoomkan deh. Ring to front. Nah, bayang-bayang misalnya saat ini bayang-bayangnya seperti ini. Nah, berarti ini pagi nih, berarti ya 216,5. Nah, ini sekarang 216 ke sini. Berarti 274-nya ke sini gitu ya. Tinggal 274 dikurangi 216 saja. Jadi kita arahkan pakai apa ke deviasi perbedaan azimutnya itu. Nah, jadi kalau kita mengetahui pergerakan matahari ya kapanpun kita bisa ya. Ya ini bergeraknya berbeda tuh ya, berubah sampai waktu zuhur. Jadi waktu zuhurnya sekarang ya udah di sini azimutnya 0 ya. Nah, azimutnya tepat di 11.34 pada
Sekarang ketinggian mataharinya sekitar 60 ya kalau di sini. Pada saat zuhur. Maksimumnya. Oke. Nah, kemudian ini saya ada ini juga. Nanti bayang-bayang yang dibentuk setiap hari tentu akan berbeda ya. Nah, tadi mana ininya? Videonya, video. Dia ada bayang-bayang video. Nah, tanpa bayang. Nah, ini videonya kelihatan, Dek? Iya Pak, kelihatan. Nah, jadi ya ini ketika yang kanan ini barat, yang ini timur. Nah, ini ketika mataharinya dari pagi mencapai ke tepat di atas zenit zenit di sini ya. Nah, ini udah nggak ada bayangan. Nah, cuma ini kan pakai kon ya, jadi lebih baik pakai tongkat aja biar lurus gitu ya, lebih mudah. Nah, nanti terserah jam berapa teman-teman menangkapnya ini, ya sudah ini arah azimut yang dibentuk. Nah, kalau ini miring gini kan sulit menentukan karena ini harus dari titik tengahnya ya. Titik tengah. Kalau ini lurus ya ini menarik. Berarti bayangan yang dibentuk saat itu memperlihatkan ini kalau dari sini kan mataharinya sebelah sini ya. Mataharinya berseberangan dengan bayangan yang dibentuk. Jadi 180 plus azimut matahari. Ya ini azimut pada saat menit tertentu ya. Saya rasa menit udah cukup ya. Nah, dari sini tinggal bikin garis atau kalau pakai teodolit ya, kalau pakai teodolit biasanya kita mengarahkan teodolit ke matahari ya. Tapi jangan lupa harus pakai filter matahari. Nah, nanti nolkan aja di situ nggak masalah. Tinggal azimut mataharinya sesuai dengan data kita, tinggal nanti dikurangi saja, kurangi kan ke nilai azimut yang hilal yang sudah kita pakai. Hilal, kiblat. Nah, setelah itu arahkan teodolitnya ke arah, tinggal diputar aja teodolitnya ya. Nah, jadi kalau konteksnya teodolit, nah teodolitnya nanti ininya tinggal diputar nih. Nah, ini bisa diputar ya. Nah, ini misalnya ke arah matahari dulu. Jangan lupa pakai bayang filter matahari. Pastikan mataharinya di tengah, tapi ini harus cepat ya. Sesuai dengan waktunya. Jadi misalnya miss 1 menit gitu ya, ya udah kita tunggu sampai menit berikutnya untuk memastikan mataharinya tepat di tengah. Kita lock, kita reset 0 boleh, terus kita arahkan ke arah kiblat dikurangi azimut matahari. Nah, itu presisi. Itu yang kita anggap sebagai presisi. Jadi kita bisa menggunakan kapanpun. Atau kita menentukan utara sejati ya, azimut mataharinya ada kan ya. Tadi azimut mataharinya misalnya 30 tadi saat ini. Ya udah kita lock, berarti 30 ke utara ke kiri itu utara sejati. Ya sudah kita kasih tanda aja utara sejatinya pakai permanen, pakai cat permanen atau pakai tiang misalnya. Ya sudah kita gunakan untuk selanjutnya. Untuk mengecek kompas, ya sudah kompas dari arah itu errornya berapa. Syukur-syukur tidak ada pengaruh magnetik dan besi lainnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya. Silahkan dengan yang Yusno ini, atau kalau punya aplikasi yang lain, saya mau menghitungnya sampai detik gitu ya. Nah, nanti kalau sampai detik kesulitannya di pengamatan ya. Pengamatan sampai detik kita baru lihat detiknya udah berubah. Kita udah lihat detiknya udah berubah. Jadi cukuplah sampai menit ya. Teman-teman silakan yang ini yang paling mudah yang bisa digunakan untuk menggunakan mengecek arah kiblat dari momen matahari di atas Ka'bah. Kita bisa menentukan waktunya, kita bisa menentukan azimutnya, kemudian kita bisa menggunakan azimut matahari untuk menentukan arah kiblat kapanpun dan dimanapun ya.
Tentu untuk yang pakai teodolit biasanya kalau kita mau bangun masjid, masjidnya yang besar, nah itu kita perlu ya sudah kita pakai teodolit untuk memastikan arahnya secara presisi. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke diskusi. Baik, terima kasih banyak Bapak Novi Sopwan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Berdasarkan materi yang telah dijabarkan, kita dapat mengetahui apa-apa saja instrumen yang dapat kita gunakan untuk menentukan arah kiblat. Dari yang tadi, dari zaman klasik, eh, kita dapat menentukan arah kiblat dengan melihat peredaran matahari, bulan, ataupun bintang. Sampai sekarang, seiring berkembangnya zaman, mulai dari instrumen-instrumen tradisional, instrumen optik, sampai sekarang instrumen digital dan juga berbasis Android yang ada di smartphone kita. Seperti itu. Eh, Mungkin saya persilakan kepada teman-teman partisipan untuk bertanya kepada Bapak Novi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Kepada teman-teman saya persilakan. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini saya sedikit mau minta pendapat Pak Novi gimana. Eh, jadi ini ya Pak, sekarang kan teknologi itu sudah berkembang sangat pesatnya. Nah, terkait instrumen ilmu falak itu, kita kan tadi sudah dijelaskan, pemateri kemarin juga sudah menjelaskan terkait instrumen-instrumen falak. Nah, terkait instrumen falak, khususnya instrumen falak tradisional, Pak, seperti apa ya? Mungkin Rubu Mujayab ataupun Mizwala. Nah, gimana sih menurut Bapak peluang eksisnya instrumen-instrumen tersebut di masa mendatang? Apakah itu akan tergerus dengan perkembangan teknologi digital yang apa ya? Sekarang sudah semakin pesat, sudah ada di genggaman kita dalam handphone seperti itu. Atau mungkin kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk apa ya? Memodifikasi alat-alat tersebut untuk agar dapat bersaing dengan teknologi digital. Bagaimana menurut Bapak? Ya menarik, menarik sebenarnya ya. Ya digital dan teknologi tentu tidak bisa kita kesampingkan ya. Ya zamannya sekarang mengarah ke situ ya, mengarah ke situ. Ya semua instrumen pasti pengembangannya ke arah digital dan serba robotik mungkin ke depannya. Ya kita harus mengarah ke situ kalau enggak kita ketinggalan zaman. Cuma yang klasik ini sebenarnya ini yang menarik karena klasik itu seperti tadi ya ini gabungan dari sebenarnya matematika dan praktis segitiga bola tadi ya. Nah, jadi selama ini terutama pengalaman kami di Indonesia ya. Di sini mungkin nanti apakah sama nggak di teman-teman yang lainnya ya. Jadi kita ini fokusnya banyaknya ke penggunaan gitu ya. Penggunaan langsung ya sudah, penggunaan langsung, penggunaan langsung. Nah, tapi sebenarnya di balik peralatan-peralatan simpel yang dikembangkan di zaman keemasan Islam itu, nah ya, sebenarnya itu kan itu untuk membantu, untuk memudahkan dari perhitungan yang matematis menjadi ke praktis gitu ya. Nah, itu yang saya lihat belum ada yang menggali lagi gitu ya. Ini perhitungannya garis-garis yang dibentuk itu. Nah, itu kan ada perhitungannya ya. Ada perhitungannya dari pergerakan terutama pergerakan matahari ya. Pergerakan matahari yang teratur.
keteraturan dari pergerakan matahari sehingga bisa digambarkan menjadi kurva-kurva yang ya kurvanya itu terus gitu ya. Itu terus untuk tempat tertentu. Atau kalau lintangnya berubah nanti kurvanya yang ini gitu ya. Kurvanya yang ini. Nah, jadi ya itu tantangannya ya. Jadi kita harus memahami perhitungan dan penggunaan praktisnya. Jadi selama ini lebih ke penggunaan praktisnya aja semuanya ya. Penggunaan praktis ya sudah kita menggunakan kepraktisannya dan ya kalau perhitungannya sekarang seperti yang tadi ya, kita bisa pakai AI lagi sekarang ya, artificial intelligence ya. Kita tinggal masukkan perhitungannya atau yang jago matematik misalnya masukkan AI-nya, nanti dia mencari solusinya sendiri dan bikin kurvanya sendiri gitu ya. Nah, kalau yang peralatan sederhana yang dikembangkan misalnya zaman dulu nggak ada AI gitu ya. Atau yang di sini yang teman-teman yang kalau dulu misalnya 20-30 tahun yang lalu untuk membacakan matematika kita perlu tabel. Dari tabel kita bisa menggambarkan kurva-kurva untuk solusi tertentu ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Ya sudah pecahkan sama AI ini solusi untuk masukkan ini, misalnya untuk lintang ini, bujur ini, ya sudah dia kurvanya satu. Seperti tadi itu ya, ketika pindah lokasi, ya sudah. Nanti si alatnya tinggal mengeluarkan aja solusinya. Nilai yang kiblatnya segini. Kalau dulu mungkin perlu ditabelkan ya. Arah kiblat segini, lintang segini, bujur segini, arah kiblatnya segini. Untuk yang lainnya segitu. Kalau sekarang kan nggak perlu ya. Ya sudah, tadi biarkan menghitung atau seperti kalkulatornya sudah bisa ngitung sendiri gitu ya. Biarkan ngitung pakai Arduino, ini dia keluarin sendiri. Nah, tapi yang jangan dilupakan itunya ya, yang jangan lupa matematisnya. Nah, kalau udah mengerti matematis dan kaitannya dengan benda langitnya, nah di situ bisa pengembangannya lebih banyak gitu ya. Pengembangannya lebih banyak, tidak hanya praktis dalam menggunakannya saja. Nah, ini bisa itu ya. Jadi ya nanti kalau ada teman-teman yang dari Malaysia, Brunei gitu ya, mengembangkan permasalahan di sana seperti apa, mengembangkannya seperti apa gitu ya, itu menarik juga nanti kita bisa sharing ya. Atau nanti ya siapa tahu dari matematikanya timbul fungsi baru gitu ya, yang lebih praktis, yang bisa membantu masyarakat gitu ya, membantu dalam hal arah kiblat. Nah, siapa tahu lebih simpel nanti ya alatnya gitu ya. Nah, itu silahkan ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ini Pak, teman-teman sudah ada yang ingin bertanya. Di chat ada nggak? Di chat. Silakan teman-teman. Oke. Ya, ini arah kiblat ini sepertinya mudah gitu ya. Sepertinya mudah. Sepertinya mudah, tapi pada dasarnya yaitu sulit. Sulitnya seperti tadi kalau kita presisi itu ya sangat sulit sekali. Pengamatan yang presisi itu untuk arah kiblat itu sulit sebenarnya ya, sulit. Karena semuanya bergerak. Kalau kita memanfaatkan genomon ya bergerak semua ya, hitungan detik itu bergerak semuanya. Genomonnya bergerak, mataharinya bergerak. Waktu mana yang mau kita jadikan referensi untuk arahnya itu ya. Nah, itu ya. Nah, itu semoga ada yang bisa mengembangkan ke arah situ gitu ya. Itu sulit. Tapi untuk keperluan praktisnya ya sudah ya 1 derajat ya nggak masalah, 2 derajat ya nggak masalah gitu ya.
Nah, jadi sulit. Bahkan yang di slide tadi itu yang saya ngukur itu tahun berapa ya? Waktu itu beda kompas dengan teodolit itu 5 derajat ya. Nah, kita sulitnya kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, yang jamaah atau yang buat masjid itu ya mereka nggak penting gitu. Yang penting kita mau menentukan yang mana yang betul gitu ya. Nah, itu mungkin dilema nanti bagi teman-teman ketika pakai teodolit, pakai gnomon gitu ya. Dengan sebenarnya yang paling mudah kan kompas ya, kompas. Waktu itu bedanya 5 derajat. Nah, kita malah mau pakai yang mana ini ya? 5 derajat ini. Sebenarnya kita pakai kompas pun yang punya masjidnya yang ngikuti kita aja yang ukur gitu ya. Yang ukur terserah yang ukur karena nanti keputusannya kita kita memutuskan yang manapun mereka ngikuti gitu ya. Nah, cuma kita kan punya tanggung jawab moral untuk arah yang sebenarnya ya. Itu dilemanya seperti itu. Aduh, kita kalau seperti itu kita juga ragu ya, deg-degan gitu ya, deg-degan. Kita takutnya salah nih ya. Kalau kita kompasnya betul, arah dengan genomonnya sama, ya itu sih mudah ya. Itu sih nggak ada masalah. Tapi ketika kompas, genomon dan kompas digital berbeda itu ya, wah itu ya kita harus ngikuti yang mana ya. Nah, jadi seperti itu. Biasanya sudah kita pakai yang teodolit atau yang pakai genomon itu yang kita gunakan. Berarti di situ pengaruh magnetiknya kuat gitu ya. Itu 5 sampai 5 derajat gitu ya pengaruh magnetik. Kita coba dan itu belum ada bangunan gitu ya, masih tanah. Kalau ada cor-coran gitu ya, lantai lantai beton ya masih bisa kita pahami gitu. Ini masih tanah kosong dan bedanya 5 derajat gitu ya. Ya berarti di situ mungkin ada biji besinya mungkin di dalamnya ya. Nah, bisa aja nanti pemiliknya berubah pikiran. Oh, jangan jangan bikin di sini deh. Ini kita ganti jadi lahan tambang gitu ya, tambang besi. Atau mungkin ada minyaknya di dalamnya gitu ya. Nah, kan bisa aja berbeda medan magnetik karena ada sesuatu di dalamnya ya. Tidak jadi deh saya bangun di sini gitu ya. Karena ini mau saya jual untuk jadi tambang besi gitu ya. Nah, itu bisa aja jadi. Nah, jadi ya banyak sekali seperti itu ya. Atau nanti ketika udah jadi masjid ya udah tanggung arah kiblatnya ke sini gitu ya gimana. Biasanya yang pengurus masjidnya agak sungkan juga untuk mengkoreksi arah kiblat masjidnya. Itu banyak sekali di kita ya. Banyak sekali di kita. Atau yang lebih ekstrim lagi kita punya masjidnya beda arah kiblat gitu ya, digunakan oleh 2 jemaah yang berbeda dan arah kiblatnya berbeda. Nah, itu ada kita saking banyaknya kita ini ya. Jadi mungkin hal-hal yang tidak ada di teman-teman Malaysia di kita ini banyak sini ya tentang arah kiblat ini ya. Oke ya. Ini nggak ada tugasnya ya. Jadi tugasnya silakan. Tadinya mau saya kasih tugas tapi ya sudah nggak usah deh. Jadi teman-teman bisa melakukan perhitungan, mengecek dengan bayang-bayang rumahnya silahkan. Terus kalau mau menunggu momen nanti matahari di atas Ka'bah silahkan dihitung aja sesuai dengan lokasinya. Arahkan waktu itu nanti ya itu arah kiblatnya ya. Atau kalau mau setiap hari ya silahkan pakai bantuan tadi altitude azimuth matahari dan nanti kita cek. Jadi momen matahari di atas Ka'bah itu bisa dijadikan salah satu cara untuk mengecek oh ini betul atau enggak gitu. Ini betul atau enggak ya. Kalau kalau tidak sama dengan momen matahari di atas Ka'bah berarti pengukurannya ada kesalahan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu aja, Adik. Siap, Pak. Bagaimana teman-teman? Mungkin yang menjadi problem sekarang ini, Pak,
Untuk ini sih Pak, orang-orang awam khususnya, orang-orang yang belum paham tentang ilmu falak, seperti orang tua kita di rumah, saudara-saudara kita, dalam menentukan kiblat yang presisi pada saat mau sholat di rumah itu kayak mana. Mungkin Nah, ke iya, depannya apa ya, ada alat yang lebih ramah untuk orang awam falak seperti itu. iya, ya banyak misalnya tadi ada kompas kiblat yang ditempelkan di sejadah ya. Nah, kalau kita menempelkan smartphone ke sejadah, kayaknya nanti sejadahnya lebih mahal ya harganya. Harga sejadahnya. Kalau ditempelkan iPhone berarti bisa 20 juta kalau di Indonesia. Kalau iPhone di Malaysia berapa ringgit ya? Kalau ditempelkan iPhone, nah. Tapi kalau ditempelkan Arduino kayaknya lebih mudah ya, lebih murah gitu ya. Jadi kalau ditempelkan Arduino, cuma nanti permasalahannya Arduino kalau di yang tadi itu harus keluar dulu ya. Jadi nanti keluar rumah dulu gitu ya. Dinyalakan nanti sampai GPS-nya masuk nanti bisa juga ya tadi seperti kompas kiblat tadi itu salah satu cara untuk menentukan atau ya aplikasi di kompas di smartphone itu ya sudah banyak pakai aplikasi smartphone. Nah itu cuma akurasi perhitungannya harus sesuai gitu ya harus sesuai jadi eh, ya kalau kita sudah mempublish produknya berarti sudah siap. Artinya akurasinya sudah bagus tinggal misalnya tadi ini hanya untuk di lokasi tertentu untuk negara tertentu gitu ya nah itu harus dikasih tahu. Kalau digital tadi kan ya udah digital itu lebih mudah mau dimanapun dia bisa mengarahkan sesuai bisa memvisualisasikan kiblatnya ke arah yang sesuai dengan lokasinya pada saat itu gitu ya. Kalau yang manual ya terbatas jadi kita harus membatasi lokasi perhitungannya. Ya bisa banyak nantinya ya jadi ya kalau untuk di masjid di surau misalnya ya kalau membuat arah kiblatnya monumen arah kiblat misalnya ya menarik juga ya untuk dilihat orang-orang. Nah, itu pakai kompas yang besar, pakai petunjuk arah kiblat yang ini arah kiblatnya gitu ya, yang menunjukkan sudah presisi gitu ya. Nah, untuk keperluan praktis ya sudah kita pakai kompas yang di di misalnya sudah ada di dalam sejadah ya, ya itu banyak sekali. Ya cuma nggak usah dikasih tahu rumus-rumusnya nanti ya. Nah, jadi kalau sudah memberikan panduan untuk arah kiblat ya itu sudah siap berarti sudah siap pastikan sudah siap dan jadi kita sendiri sebagai yang falak ini ya yang ahli falaknya yang mengecek itu semua ya jadi jangan buat ribet orang yang awam itu ya yang orang awam ya sudah meyakini apa yang kita tawarkan gitu. Oke. Terima kasih Pak. Teman-teman, bagaimana mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau seperti apa? Oke, ini ada penutupan nggak ya terakhir ini? Oke, nggak apa-apa kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup aja, Dek. Baik Pak, mungkin sebelum menutup acara kita pada pagi hari ini, kami mohon untuk Bapak Novi Sopan mungkin ada closing statement berhubung ini sudah hari terakhir Pak. Eh, Oke, Mungkin ucapan terima kasih atau seperti apa. Kepada oke, Bapak kami persilakan. oke. Ya, di penghujung kegiatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dari Malaysia, dari Brunei, dari manapun, gitu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami
Nah, semoga nanti kita bisa menindaklanjutinya dalam bentuk kerjasama-kerjasama lainnya. Jadi silahkan teman-teman yang dari Malaysia yang kira-kira mau bekerja sama dengan kami di sini dalam bentuk apapun, ya mau daring, insya Allah kalau bisa luring gitu ya. Semoga waktunya cocok, gitu ya, cocok. Nah, jadi nanti kita bisa berkolaborasi dalam bentuk apapun. Nah, ini sebenarnya bentuk kolaborasi yang kami tawarkan yang untuk di awal ini gitu ya, di awal ini. Ya semoga ke depannya kami bisa membuat kolaborasi acara yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi gitu ya. Ya, lebih menarik lagi. Semoga juga kami bisa membuat acara seperti ini secara luring mungkin ya, secara luring. Jadi teman-teman bisa bisa sekalian jalan-jalan ke Indonesia gitu ya. Jalan-jalannya luring, tidak dalam bentuk daring ya, cuma kendalanya nanti ya harus meluangkan waktu khusus ke kita gitu ya, ke di sini ya, seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini selama 4 hari. Semoga kita bisa melanjutkan kerjasamanya di kemudian hari, dan semoga ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para peserta semua dan bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat, ya minimal untuk masing-masingnya sendiri dalam melaksanakan ibadah sholat dan keperluan yang lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Nurfi Sopwan, terima kasih atas ucapannya. Mungkin teman-teman semuanya, sekian acara kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara Short Course Falak 2023 dari hari pertama, kedua, tiga, dan sampai sekarang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi